Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Hari ini kita akan melanjutkan kisah dari Persatuan Guru Ponorogo yang telah melakukan aksi kontroversial, yakni mengajak semua guru-guru di Hindia Belanda untuk keluar dari aksi pergerakan rakyat dengan membaca surat kabar tahun 1925. Kita banyak menemukan berita-berita tentang paguyuban atau Persatuan Guru Ponorogo dan bagaimana akhir dari kontroversi yang dibuat oleh PGB ini. Mari kita bernostalgia. Seruan dari PGB terus mendapat kritikan dari kaum pergerakan. Berbagai surat kabar menuliskan tentang keheranan mereka atas aksi dan seruan dari PGB kepada seluruh guru di Indonesia itu. Salah satu kritikan pedas ditulis oleh surat kabar milik Sarekat Islam Kediri, yakni Darmo Kondo, dengan judul artikel Persatuan Guru Ponorogo, yang diterbitkan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 1925 nomor 13. Penulis menggunakan nama samaran yaitu orang kecil. Beberapa kalimat yang dituangkan penulis yang menggunakan nama samaran orang kecil ini adalah sebagai berikut. Dengan sedikit perkataan ini, berhubung ajakan PGB itu, apakah ajakan dari kaum guru-guru di Ponorogo itu sudah sepatutnya? Karena lazimlah sudah bahwa kemajuan rakyat ada tergantung bagaimana kemajuan onderwijs atau pendidikan di situ. Jadi ringkasnya onderwijs lah yang akan menjadi tangga pembangunan maskapai kita. Dan onderwijs atau pendidikan pula lah tangga kenaikan derajat kemanusiaan kita. Tetapi siapa yang terberat tanggung jawabnya dalam hal ini? Suatu perasaan yang bagus sebagai juru penuntut anak-anaknya, Volksbeweging, sindir orang kecil. Sebab percampuran mereka dalam Volksbeweging dapatlah mengurangkan kerajinan guru-guru dalam bersekolah. Menurut orang kecil, dari ini kalimat kami dapat tarik pendapatan. Bahasan keberatan ini rapat sekali dengan rasa kebatinannya atau innerlich mentality dari seseorangnya yang tidak harus menjadi penunjuk jalan bagi bumi putra umum dalam hal menempuh padang kemajuan. Karena sekian lama orang masih merasa bahwa percampurannya dalam Volksbeweging itu tidak berarti mengutamakan kedermawanan bersandar atas kebatinan, tetapi hanya suatu kewajiban biasa saja yang dapat merintangi kewajiban yang memberi keuntungan diri sendiri. Sekian lama pula lah harapan kita yang mulia akan tidak berarti apa-apa. Orang kecil menambahkan apabila perbaikan nasib perlu dicari bagi seseorangnya. Tetapi kalau mencarinya itu dengan jalan mengubah sifatnya adalah suatu perbuatan yang tidak layak bagi juru pembangunan maskapai. Untunglah juga, menurut orang kecil, bahwa itu gerakan hanya timbul dari sebagian kecil dari kaum guru-guru di Ponorogo, yang mana berhubung dengan tempatnya ada cocok sekali. Ponorogo suatu kota yang kecil dan sunyi pergerakan, tidak satu pergerakan rakyat yang dapat hidup lama di situ. Tetapi sebab di situ terkenal kedungnya kentol yang dokdeng, sehingga membuat orang yang pertama kali menempati di situ bisa jadi miris, kata orang kecil. Kegaduhan yang terjadi akibat ajakan dari Persatuan Guru Ponorogo ini akhirnya mendapat perhatian dari pengurus PGHB atau Persatuan Guru Hindia Belanda. PGHB sendiri merupakan organisasi guru yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1912 di Magelang.
latar belakang dibentuknya PGHB yang menjadi cikal bakal PGRI ini adalah adanya diskriminasi gaji guru di Hindia Belanda pada masa itu. PGHB mengirim utusan untuk menemui pengurus PGP untuk mencari jalan tengah dari permasalahan yang sedang hangat-hangatnya tersebut. Utusan PGHB yang datang yaitu Sutadi, Prawiro Atmojo, dan Parto Darmorejo. Pertemuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 1925 di kantor PGP. Perwakilan dari PGHB kemudian bermusyawarah dengan Raden Projodarsono beserta para jajaran pengurus PGP. Pertemuan ini kebetulan bertepatan dalam acara rapat anggota umum PGP. Setelah dibicarakan panjang lebar, maka hasilnya adalah 1. Utusan Verbondsbestuur atau Dewan Asosiasi PGHB mendapat keyakinan bahwa aksi seperti tersebut di dalam surat ajakan tidak sekali-kali karena pengaruh dari luar, seperti PEB, Bupati Ponorogo, dan lain-lainnya. Dan lagi tidak bermaksud akan memecah perkumpulan guru. 2. Ajakan yang telah tersurat dalam surat Projodarsono PGP sudah dicabut. Jadi, dengan maklumat ini kami menerangkan bahwa aksi tersebut sudah tidak ada. Nomor 3, dalam Vergadering itu PGP dijadikan PGHB dan anggota-anggotanya akan diserahkan kepada golongannya masing-masing. Semua surat kabar diharap suka mengutip maklumat ini. Akhir dari kisah PGP ini dimuat dalam surat kabar Sri Joyoboyo dengan judul Aksi PGP di Ponorogo, tanggal 3 April 1925 nomor 14. Demikianlah nostalgia Quran lama kita hari ini yang membahas tentang Persatuan Guru Ponorogo untuk menyambut Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November. Anda dapat menyimpulkan sendiri bagaimana perjuangan guru-guru pada masa kolonial begitu beratnya. Selain mereka harus mengajar di dalam sekolahan, mereka harus mengikuti segala aktivitas pergerakan di dalam masyarakat. Tujuannya hanya satu, yaitu merebut kemerdekaan. Demikian nostalgia Quran lama kita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan mampu memberikan informasi sejarah tentang Ponorogo yang ringan, yang menarik, dan yang unik. Cukup sekian dari saya. Salam sejarah. Dan selamat Hari Guru Nasional.